Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Acanta Tania dari kelas 12 MIPA 5, absen 1. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan Oersted. Nah, apa itu percobaan Oersted? Akan saya jelaskan lebih lengkapnya di berikut ini. Tujuan dari percobaan ini yang pertama membuktikan adanya hubungan antara arus listrik dan medan magnet, yang kedua mengetahui pengaruh arah arus listrik terhadap arah medan magnet, dan yang terakhir mengetahui konsep dasar medan magnet. Dasar teori. Percobaan Oersted adalah percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Denmark, Hans Christian Oersted, untuk menunjukkan hubungan antara listrik dan magnet. Percobaan ini dilakukan pada tahun 1820. Melalui percobaan sederhana namun inovatif, Hans Christian Oersted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sebelum Oersted melakukan percobaannya, para ilmuwan umumnya meyakini bahwa listrik dan magnet adalah dua fenomena yang terpisah. Namun, Oersted berhasil menjembatani kedua fenomena ini dengan pengamatannya yang cermat. Medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Dengan B adalah besar induksi magnetik, mu 0 adalah permeabilitas magnetik, I adalah kuat arus yang mengalir, dan A adalah jarak titik ke kawat dengan arah tegak lurus. Medan magnet sering digambarkan sebagai garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan adalah kaidah yang digunakan untuk menentukan arah dari garis-garis medan magnet di suatu titik. Kaidah ini menggunakan tangan kanan untuk melingkari kawat yang dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah silet, kawat tembaga, baterai D dan baterai AA, solatip, gunting, dan wadah berisi air. Pada percobaan pertama akan menggunakan baterai D terlebih dahulu. Hubungkan kawat dengan kedua ujung baterai lalu lekatkan dengan solatip. Kemudian posisikan silet di atas permukaan air. Bagian atas silet adalah kutub utara silet, sedangkan bagian bawah silet adalah kutub selatan silet. Lalu, sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub selatan silet, dan sejajarkan kutub negatif baterai dengan kutub utara silet. Dapat dilihat bahwa arah penyimpangan silet itu mengarah ke arah timur atau ke kanan. Kemudian kali ini posisi kutub baterai akan dibalik. Sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub utara silet dan sejajarkan kutub negatif baterai dengan kutub selatan silet. Dapat dilihat bahwa arah penyimpangan silet mengarah ke arah barat atau ke kiri. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan baterai AA. Sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub selatan silet dan sejajarkan kutub negatif baterai dengan kutub utara silet. Dapat dilihat bahwa arah penyimpangan silet itu ke arah timur atau ke arah kanan. Sama seperti sebelumnya, posisi kutub baterai akan dibalik. Sejajarkan kutub positif baterai dengan kutub utara silet dan sejajarkan kutub negatif baterai dengan kutub selatan silet. Dapat dilihat bahwa arah penyimpangan silet itu mengarah ke arah barat atau ke kiri. Analisis hasil.
Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, di sekitar kawat tersebut akan terbentuk medan magnet. Jika ujung positif baterai dihubungkan ke satu ujung kawat dan ujung negatif baterai ke ujung kawat lainnya, maka arah arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah penyimpangan silet tergantung pada arah arus listrik dan kutub-kutub magnet pada silet. Dalam percobaan kali ini, ketika ujung positif baterai disejajarkan dengan kutub selatan silet, arah medan magnet yang dihasilkan akan menyebabkan silet terdorong ke arah timur atau kanan. Arah medan magnet ini mengikuti kaidah tangan kanan. Baterai D mampu memberikan arus listrik yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih lama daripada baterai AA. Semakin besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan di sekitar penghantar tersebut. Dalam percobaan ini, ketika menggunakan baterai D, penyimpangan yang terjadi pada silet lebih cepat dibandingkan ketika menggunakan baterai AA. Maka kesimpulannya yaitu, percobaan Oersted menunjukkan bahwa listrik dan magnet adalah dua hal yang saling berhubungan. Arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik atau induksi elektromagnetik. Arus listrik dan medan magnet memiliki hubungan yang berbanding lurus. Semakin besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar, semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan di sekitar penghantar. Arah medan magnet yang dihasilkan tergantung pada arah arus listrik dan kutub-kutub magnet. Arah medan magnet ini mengikuti kaidah tangan kanan. Konsep bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, motor listrik, speaker, bel listrik, dan lain-lain.